Bapak Eko, Bapak Nunung Eko Laksito. Kita undang dulu ya, Pak Eko, silakan Pak. Ya, terima kasih. Iya, gimana Pak kabarnya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Pak, ini kan pertama perdana kita nih bikin kanal on air. Bisa dijelaskan nggak Pak ke Baraya semua apa sih kanal on air ini? Ya, ini kita akan mengikuti perkembangan tren teknologi ya, di mana selama ini KPKNL Purwakarta telah menggunakan teknologi ya dalam bermedia sosial ya, antara lain Facebook sudah kita punya, ada Instagram, terus ada juga Twitter, juga layanan yang dilakukan secara virtual. Nah, ini sejalan dengan penyampaian media informasi ya kepada masyarakat itu menggunakan media yang berbasis radio ya. Ini karena media yang berbasis radio yang lebih dikenal dengan podcast itu sekarang kayaknya lebih menarik ya, karena penyampaiannya bisa dilakukan dengan santai ya, dengan bincang-bincang santai lah ya, nggak terlalu formal gitu, sehingga podcast menjadi media yang menarik ya buat penyampaian informasi pada masyarakat maupun stakeholder kita. Nah, jadi gitu ya teman-teman Baraya semua ya. Kanal on air itu sendiri itu kekayaan negara dan lelang on air. Makanya di sini kita memberikan informasi terkait kekayaan negara dan lelang ya, benar ya Pak ya? Ya. Karena itu betul. Core bisnis kita, benar ya Pak? Ya, betul. Selain kekayaan negara dan lelang, apa aja sih Pak core bisnis kita di KPKNL Purwakarta ini? Ya, KPKNL itu kan kepanjangan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelangnya. Walaupun ada KPK-nya, tapi nggak ada hubungannya sama sekali dengan jadi KPK. kita bukan ya. di bawah KPK ya Pak? Bukan. Iya. KPKNL ini di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Jadi tugasnya itu antara lain ya di bidang kekayaan negara, pengelolaan kekayaan negara ya, terus bidang pelayanan lelang, bidang pengurusan piutang negara, juga bidang pelayanan penilaian gitu ya, di mana fungsi dari pengelolaan kekayaan negara ini ada antara lain terkait inventarisasi, pengadministrasian ya, juga pendayagunaan dan pengamanan kekayaan negara. Jadi secara luas sudah tercakup semua ya Pak. Kalau pelayanan lelang itu fungsinya ya memberikan pelayanan lelang, baik itu lelang yang sifatnya eksekusi ya, maupun yang sifatnya non eksekusi, baik wajib maupun sukarela. Juga pengurusan piutang negara gitu ya, juga penagihan, terus pengelolaan barang jaminan, piutang negara gitu ya, juga terkait eksekusinya ya, terkait penyelesaian hutang debitur. Ya. Kalau penilaian ya memberikan pelayanan penilaian kepada stakeholder ya. Nah, seperti itu. Gitu Pak. Nah, sekarang kan lagi pandemi ya, udah mau hampir 2 tahun atau sudah 2 tahun lebih jangan-jangan ini Pak ya. Itu ada kendala nggak sih Pak kita dalam melaksanakan tugas kita di KPKNL dengan adanya pandemi sekarang? Ya, kalau masa pandemi yang hampir 2 tahun ini kendala pasti ada ya, tapi kendala ini bisa kita selesaikan dengan era teknologi ya, karena sistem kerja kita sebagian besar itu sudah menggunakan teknologi. Jadi walaupun bekerja dari rumah atau istilahnya WFH, pekerjaan tetap bisa berjalan lancar ya. Selain itu juga tadi ya, pelayanan kita kepada masyarakat, kepada stakeholder itu kan sudah ada APT online ya, APT virtual ya. Dalam arti
masyarakat tetap bisa terlayani walaupun tidak harus secara langsung datang ke KPKNL. HPT itu jadi area pelayanan terpadu ya Pak. Jadi Betul. itu kalau untuk teman-teman yang mau mendapatkan layanan kami, kita sekarang udah bisa online ya Pak ya. Ya, Di betul. WhatsApp, ada email, ada Google Meet gitu ya Pak ya. Ya, betul sekali. Iya. Nah, jadi tidak dengan adanya pandemi ini, apa artinya kita ada relaksasi Pak terhadap target-target atau kita tetap harus dikasih tantangan yang lebih besar lagi justru Pak? Ya, target-target kita tetap challenging ya. Maka di sini kita diberi tantangan ya untuk selalu menyelesaikan atau mencapai ya target-target yang sudah menjadi kewajiban kita. Maka di sini kita perlu inovasi-inovasi ya, perlu kita mencari terobosan-terobosan ya, bagaimana supaya target yang sudah menjadi kewajiban kita untuk kita selesaikan bisa kita selesaikan. Selama ini tapi tetap tercapai atau gimana Pak selama pandemi ini? Ya, kalau dari tahun lalu memang ada 1-2 IKU yang tidak tercapai ya, kuning maupun merah. Walaupun NKU kita termasuk bagus ya, sudah 104 ya kalau nggak salah ya. Nah, ini ke depan yang kita pertahankan ya, NKU kita harus tetap tinggi dan harapan kita sih semua IKU bisa hijau ya. Iya Pak. Nah, seperti itu. Iya, bicara soal harapan Pak. Nah, kita salah satu moto kita itu justru terkait dengan harapan ya Pak. Bisa Ya, betul. disampaikan mungkin tentang moto kita? Ya, memang untuk membangkitkan semangat, ya, membangkitkan gairah dalam bekerja, ya, juga untuk memberikan motivasi ya kepada para pegawai KPKNL Purwakarta, memang untuk kedepannya supaya lebih baik lagi gitu ya. Kita punya moto KPKNL Purwakarta bekerja lebih baik lagi, seperti itu. Itu ya Pak. Nah, Pak, kita ada harapan-harapan apa sih ke depannya? Selain dari moto itu sendiri, mungkin ada masyarakat dengan adanya kanal on air ini gitu, ada harapan apa aja nih Pak? Ya, memang kita berharap KPKNL Purwakarta bisa lebih dikenal ya, bisa lebih dalam arti lebih memperkenalkan institusi kita lah Ya, jadi kepada bisa, masyarakat, stakeholder kita gitu. jadi bisa memberikan pelayanan sebaik-baiknya gitu ya Pak ya. Nah itu Dengan yang berbagai lebih cara. penting ya. Iya. Nah, karena kita kan juga tidak terlepas dari moto DJKN ya, yang moto DJKN yang dinamis ya. Iya. Nah, di mana di situ kan artinya itu digital dalam proses ya. Jadi kita menggunakan teknologi ya, yang digital ya selama ini dalam bekerja, juga dalam melayani masyarakat, juga inovatif dalam berpikir. Jadi kita harus selalu inovasi itu harus selalu muncul ya di teman-teman KPKNL Purwakarta. Ya. Kita harus inovatif. Juga militan dalam implementasi. Jadi kita harus bertekad atau semangat ya untuk terus mengimplementasikan yang hal-hal yang baik gitu ya. Nah ini terutama mengimplementasikan nilai-nilai Kementerian Keuangan ya. Jadi nilai-nilai Kementerian Keuangan itu kan ada integritas ya, terus ada profesionalisme, sinergi, pelayanan, juga kesempurnaan. Itu yang harus selalu diingat oleh teman-teman Baraya KPKNL Purwakarta ya. Iya, gitu ya Pak. Nah, kita pengen tahu Pak, apa nanti ke depannya kanal on air ini Bapak terus yang menjadi narasumber atau gimana nih Pak? Oh enggak, ini saya hanya mengawali aja perdana ya.
nanti ke depan itu teman-teman di masing-masing seksi harus tampil di kanal on air ini ya. Juga narasumbernya tidak terbatas pada teman-teman di internal KPKNL ya. Kita bisa mengundang narasumber-narasumber lain dari luar ya. Bisa stakeholder, bisa profesional ya, yang ahli di bidangnya ya, supaya menambah wawasan kita. Juga mungkin juga buat acara-acara yang yang seru-seru ya, yang sifatnya seru-seruan juga sebetulnya bisa ada giveaway gitu ya Pak ya? Betul. Iya. Ya, seperti itu. Iya. Nah, oke Pak, terima kasih nih Pak sudah menjadi pembuka awal di acara podcast Kanal On Air KPKNL Purwakarta. Terima kasih sudah memberikan harapan-harapannya nanti tadi. Mungkin kita cukupkan sekian kali ya Pak ya untuk hari ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih sudah hadir. Untuk teman-teman Baraya, terima kasih sudah menyaksikan acara hari ini. Nanti saksikan terus Kanal On Air berikutnya.